Mekar bersemi, mewangi, berebat pagi, berseri menggetarkan isi sukma kalbuku. Sebening embun tatapmu bagai menggoda. Setiap yang memandang untuk memilikimu. Ada cinta yang suci, lembut di matamu, tak kasih yang tulus, mengembang di senyummu. Engkau tawarkan kedamaian, dirimu tumbuh indah bagai mawar mekar. Mana ya? Semalam saya taruh di sini, saya yakin banget. Kemungkinan mamanya Ramadan ditemukan sebelum pertunangan kalian bisa berantakan. Kalau dilaksanakan pada saat pesta pertunangan nanti, akan terlalu riskan buat saya sendiri. Saya tidak suka rencana berubah-ubah seperti ini. Jadi ke rumah Om Darto nggak? Kamu betul-betul sudah tegar mau datang. Si Roy mana, Mit? Dia lu undang nggak sih? Diundang gila. Gitu-gitu kan dia temen gue dari kecil. Kenapa Pak Sudarto melarang kita untuk menyelesaikan malam ini? Orang berduit selalu ingin bersih, Hari. Selamat atas pertunangan kalian. Makasih. Mungkin benar apa yang dikatakan Ramadan, bahwa kadang-kadang nasib nggak berpihak pada orang yang pantas menerimanya. Saya tidak habis pikir. Katanya kalian berdua mau mempertunangkan anak kalian. Kan sudah cocok. Ya, kenapa kok tiba-tiba dijodohkan dengan Ramadan? Kan kedua orang tua mereka belum kita kenal. Aku sudah memperkenalkan Ramadan dengan bisnisku. Bahkan sekarang dia sudah mulai belajar mengurus beberapa anak perusahaanku. Dia anak baik. Aku yakin dia akan berhasil. Jadi kalau begitu Mas Darto mau memungut anak dari pinggir jalan, kemudian memakaikan mahkota nita di atas kepalanya, begitu? Benar, Tuan. Benar sekali. Selamat malam. Inilah kebesaran jiwa Pak Sudarto. Dan dengan sangat bijaksananya telah memungut seorang pemuda miskin dari pinggir jalan, saya, dan memenuhi kantongnya dengan harta yang melimpah ruah. Pak Sudarto, mohon maaf. Tolong katakan kepada mereka, tolong katakan kepada hadirin yang ada di sini semua, bahwa Bapak dengan bijaksananya telah mengangkat seorang pemuda gembel dari pinggir jalan dan kemudian mengangkatnya menjadi pegawai perusahaan Bapak. Dan bahkan malam ini telah menjadi menantu Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Dan kalau itu masih belum cukup, Bapak silahkan katakan kepada media massa. Dan kamu salah paham. Aku tidak pernah membuka latar belakangmu. Kenapa tiba-tiba kamu jadi marah begini? Tidak, Pak Sudarto. Kata-kata Bapak tadi begitu bijaksananya. Tapi cara Bapak mengatakannya begitu melecehkan saya. Dan kamu kenapa sih? Ramadan salah paham. Dia mengira Papa membuka aib dirinya. Padahal sama sekali tidak. Papa sudah menerima dia apa adanya.
Please, Dan. Tidak. Saya tidak bisa lagi mentolerir apapun yang melecehkan saya mulai sekarang. Maaf, Pak. Nita, tolong katakan pada saya, apakah semua ini kemauan saya? Saya bertempat tinggal di sini dan berkantor di kantor Pak Sudarto yang terhormat ini. Apakah ini keinginan saya juga? Tidak. Jadi wajar kan kalau saya ingin sesuatu yang tidak harus merendah kepada Bapak sekeluarga? Dan, malu, Dan. Banyak tamu. Saya akan lebih malu lagi jika hal ini tidak diungkapkan secara adil. Ingat, Nita. Saya mau menjadi suami kamu atas permintaan kamu. Kamu yang minta untuk menjadi menantunya Pak Sudarto. Tapi itu tidak berarti bahwa saya mau menjadi anjing penjaga rumah tangga. Kamu ngomong apa, Dan? Ngantur kamu. Pak, tolongin Nita, Pak. Tenang, anak. Ini cuma salah paham kecil. Ramadan, kalau kamu menganggap aku salah, oke, aku minta maaf. Aku bersedia melakukan apapun demi Nita. Sama seperti dengan mudah, aku memenuhi permintaanmu untuk mendapatkan 50% share dari anak perusahaan yang kau kelola. Lalu apa lagi? Pak, sudah. Ini permintaannya sendiri. Dia mau supaya masalahnya dibuka. Dia pikir hanya dia yang punya harga diri. Aku juga. Dia sudah berkata seolah-olah aku mengemis. Minta supaya dia tinggal di rumah ini dan mengawini anakku yang tidak aku. Ini benar-benar fitnah yang paling kecil. Orang tua mana yang mau punya menantu anak yang tidak tahu asal-usul? Dan! Jangan pergi, Dan. Jangan sok suci, Nita. Kau pikir saya nggak tahu bahwa sebelum sama saya kamu sudah mengobrol cinta sama Roy? Kamu ngomong apaan? Nafik semua. Dan nggak usah lu libatin nama gua dalam urusan ini. Tuan Roy, kebenaran selalu pahit, Tuan Roy. Dan ternyata saya baru menyangka bahwa selama ini saya hanya menjadi alat bagi kalian untuk saling menyakiti. Sementara saya baru mulai mencintai kamu, Nita. Cukup, Dan. Kamu sudah kelewatan. Kamu sudah menuduh saya yang bukan-bukan. Saya tidak pernah melakukannya. Saya sudah minta Papa untuk menaikkan derajat kamu supaya kita seimbang. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu anggap kami seperti pengemis yang harus memohon belas kasihan kamu untuk memaafkan kami. Oke, kalau memang itu yang kamu inginkan, saya minta maaf. Dan atas nama Papa saya juga saya mohon maaf karena telah menyinggung harga diri kamu. Tapi tolong, Dan, selesaikan acara ini dengan baik. Nit, gak usah nih. Dia telah menyinggung nama baik keluarga kamu. Dia telah mempermalukan nama baik Tuan Sudarto yang terhormat. Dan mungkin dia berusaha untuk memeras kamu. Dan Tangan kamu terlalu bersih untuk membunuh laki-laki kotor seperti dia. Cukup. Nita, tidak usah emosi. Nita, kamu harus tenang. Dasar penipu, bajingan kamu, gembel.
kamu nggak usah ngarang saya, Denit. Toh akhirnya kan kamu tahu juga siapa yang busuk, ya kan? Mas Roy. Si gembel itu udah memecah belah cinta kita. Mas Roy, aku Airin. Udah dong, jangan minum lagi Aduh, nanti kalau mabok nggak bisa pulang lagi. Ini Net. Net. Aku nggak akan pernah marah-marah sama kamu. Nggak kayak si Ramadan. Kalau dia nggak berpendidikan, payah. Aku akan selalu menyayangi kamu. Net. Sudah pulang? Wah, sebel deh, Bu. Dia mulai mabok lagi. Yang diingat cuma Nita aja. Tolong deh, Bu, bantuin. Enggak dong. Malam, Tante. Roy nggak mabuk, Tante. Enggak. Nita suka bohong, Tante. Airin. Kemana aja? Kok belum tidur sih? Belum, nungguin kamu, Mas. Yuk. I'm fine. Cuman agak pusing. Sudah, pergi sana tidur. Yuk. Nita. Bangun. Ngapain sih kamu nih? Mas Roy, kok kamu yang nanya? Mestinya aku dong yang berhak tanya. Kenapa kamu tega melakukan sebelum kita resmi menikah? Ya. Tunggu. Ngapain saya? Aku yang salah, Mas. Mestinya aku bisa menolak ajakanmu. Aku tahu kamu lagi mabok berat. Tapi aku kasihan sama kamu, Mas. Roy, kamu sudah mengotori rumah ini dengan perbuatan yang paling hina. Kamu tahu, rumah ini akan dihindari rezeki selama 40 tahun karena perbuatanmu melumuri dengan zina. Saya juga nggak ngerti gimana si Airin tiba-tiba bisa ada di kamar saya. Memang saya mabuk, Pak. Tapi saya masih bisa kontrol. Saya ingat apa yang saya kerjakan, Pak. Tidak mungkin. Seorang gadis yang terhormat seperti dia menyebarkan skandalnya sendiri kalau memang tidak terjadi. Sudahlah. Kamu tidak usah bingung. Papa hanya menuntut pertanggungan jawabmu untuk menikahi Airin. Papa tidak suka keluarga Purnomo jadi rusak. Apa kata keluarga kita di Jogja nanti? Baik, kalau memang menurut pendapat Papa, saya harus menikahi Airin. Tapi dengan satu syarat, Pak. Saya mau Papa gak mencampuri atas apa yang akan saya lakukan.
Saya udah sepakat dengan Papa untuk segera menikahimu. Jadi, kapan aja kita bisa menikah? Mas Roy, aku nggak nyangka Mas Roy punya tanggung jawab sebesar itu. Ada sesuatu yang harus saya jelaskan pada kamu mengenai disiplin dalam keluarga yang harus dipatuhi. Memang agak berat untuk melaksanakannya, tapi dalam janji keluarga, siapapun yang melakukan perbuatan zina, dia tidak berhak atas warisan keluarga. Dan Papa tahu perbuatan kita semalam. Walaupun ya saya mabuk, tapi tetap saya harus mengikuti peraturan. Tapi begini, kamu jangan takut, karena saya bisa mencarikan harta untuk kamu. Kita bisa mulai dari bawah, kita bisa mulai dari nol. Saya bisa jadi supir, atau mungkin saya bisa jadi mandor bangunan, apa aja. Lalu kita bisa menabung, dan tabungan itu bisa kamu pakai untuk jualan kecil-kecilan. Atau mungkin kalau kamu mau buka salon, boleh juga. Kita bisa kontrak rumah yang agak lumayan. Mas Roy, aku belum tentu hamil kok. Jadi kita masih punya waktu untuk mempersiapkan pesta pernikahan kita. Jadi nggak perlu buru-buru. Nggak bisa, Erin. Saya telah menodai kamu. Artinya telah terjadi perzinahan. Jadi saya mesti bertanggung jawab atas semuanya. Tidak usah, Roy. Tante yakin kamu tidak melakukan itu. Iya kok, Roy. Itu cuma ulahku aja kok. Maksudnya? Sebenarnya nggak ada kejadian apa-apa kok, Mas Roy. Tadi pagi saya masuk kamar Mas Roy dalam keadaan utuh, dan keluar juga dalam keadaan utuh. Kalian ternyata telah menipuku. Dengan tega, kalian telah memasang jerat di keluarga kami. Buat orang seperti aku ini, sebenarnya yang dibutuhkan cuma satu: kejujuran. Dan kalian sudah bermain tidak jujur. Artinya bahwa kalian tidak usah berurusan dengan aku lagi. Aina, anggap aja aku ini kakakmu sendiri. Seperti juga Ruby yang sudah menganggapmu keluarga. Yang jelas, persoalanmu selesai tanpa ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Ya? Terima kasih banyak, Mbak. Sebelumnya, saya minta maaf karena telah merepotkan Mbak Christine juga Ruby. Ya? Tolong kembali sebentar. Sebentar ya. Ada apa, Mas John? Aku tahu kawan si Ruby sedang ada kesulitan. Tapi kita kan mau ke Bandung. Bagaimana kalau terjadi apa-apa? Sedangkan kita tidak ada di sini. Bagaimana harus kita menjawab semua pertanyaan dari para tetangga dan orang-orang? Tapi kan Mas John, dia itu sedang kepepet. Iya, aku mengerti. Tapi untuk masalah ini, tolonglah kamu mengertikan aku. Jangan sampai ada konflik di antara kita.
tidur? Aina mau tidur sama Mama. Kenapa? Aina takut, Ma. Ada apa sayang? Aina udah gak kuat lagi, Ma. Aina.